Assalamualaikum, selamat pagi, berjumpa kembali dengan Bunda Sesa. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar kembali, semangat. Kali ini kita akan belajar kelas 5, tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Hari ini kita akan belajar subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, yaitu pembelajaran 1 dan 2. Pada pembelajaran 1 dan 2, kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu mengklarifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, kita akan belajar IPA, yaitu menjelaskan organ pernafasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Yang ketiga, kita akan belajar SBDP, yaitu memahami tangga nada. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Yang kedua, dengan menggali informasi dari teks bacaan, siswa mampu mendeskripsikan organ-organ pernapasan pada hewan dan manusia. Yang ketiga, dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, dan siapa. Yang keempat, dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks informasi, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor. Kita mulai belajar ya. Yang pertama, kita akan belajar jenis kata tanya dan fungsinya. Kata tanya itu apa saja? Nah, di sini ada apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, yang pertama, apa itu berfungsi untuk menanyakan sesuatu. Yang kedua, siapa berfungsi untuk menanyakan pelaku yang terkait. Yang ketiga, kapan berfungsi untuk menanyakan waktu suatu peristiwa terjadi. Yang keempat, di mana berfungsi untuk menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung. Yang kelima, mengapa ini berfungsi sebagai penanya alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi. Yang keenam, bagaimana ini berfungsi sebagai kata tanya yang menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung. Coba kalian simak bacaan berikut ini. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu sedang menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Nah, kita dapat menggali informasi dengan menggunakan kata tanya yang sudah kita pelajari tadi ya. Yang pertama, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara Dayu? Yang kedua, siapa yang memelihara ikan hias? Nah, di mana ikan hias itu dipelihara? Kapan ikan hias itu diberi makan? Nah, kita bisa menggali informasi dengan menggunakan kata tanya tersebut ya. Nah, sekarang kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi ya. Kemudian, ketika Dayu memperhatikan ikan-ikannya, mereka selalu membuka dan menutup mulutnya. Kenapa ya? Nah, kita akan mencari tahu kenapa
Ikan-ikan dayu membuka dan menutup mulutnya. Nah, salah satu ciri makhluk hidup adalah bernafas. Sama halnya dengan ikan-ikan dayu yang membuka dan menutup mulutnya karena mereka sedang bernafas. Yuk kita pelajari sistem pernapasan pada hewan. Yang pertama, kita akan mempelajari alat dan sistem pernafasan pada cacing. Cacing tidak mempunyai alat pernafasan khusus. Cacing bernafas melalui permukaan kulit. Kulit cacing yang selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis, terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin, sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Yang kedua, alat dan sistem pernafasan pada serangga. Seperti hewan lain, serangga bernafas dengan mengisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernapasan pada serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara masuk melalui trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spiracle. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola lalu dibuang melalui lubang spiracle. Yang ketiga, alat dan sistem pernapasan pada ikan atau Pisces. Semua makhluk hidup, termasuk ikan, memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernafasan yang melibatkan organ pernafasan. Ikan bernafas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di bagian belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya, insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Pertama-tama, tutup insang menutup secara bersamaan, mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan, tutup insang terbuka. Akibatnya, air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut adalah proses keluar masuknya udara pada sistem pernapasan ikan. Pada gambar sebelah kiri, di atas ditunjukkan saat pernapasan dimulai. Mulut ikan membuka dan rongga mulut mengembang untuk mengisap air. Gambar anak panah biru menunjukkan aliran air masuk ke dalam rongga mulut. Nah, gambar sebelah kanan menunjukkan saat berikutnya, yaitu mulut ikan menutup dan tutup insang membuka. Gerakan mulut ikan dan tutup insang itu secara bersamaan memompa air keluar dari rongga insang. Anak panah biru menunjukkan aliran air keluar melalui insang. Yang keempat, alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Katak termasuk hewan amfibi.
yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernafas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru, dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung-gelembung udara yang sangat kecil, berselaput, dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernapas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Yang keenam, alat dan sistem pernapasan pada burung atau aves. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh darah yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, pada saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Kantong udara pada burung berfungsi sebagai tempat penyimpanan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Yang ketujuh, alat dan sistem pernafasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Sedangkan mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Perhatikan gambar organ pernapasan pada kuda berikut ini. Nah, sekarang pada mamalia air. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup sehingga air tidak dapat masuk ke dalam rongga pernapasan. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Setelah kita mempelajari sistem pernapasan pada hewan, sekarang kita akan mempelajari sistem pernapasan pada manusia. Organ pernapasan pada manusia yaitu yang pertama hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Nah, sekarang kita saksikan ya bagaimana sistem pernapasan pada manusia bekerja. Proses pernapasan pada manusia dimulai dari rongga hidung, faring, laring, trakea, dan bronkus menuju alveolus. Di dalam alveolus inilah terjadi pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Lubang hidung merupakan jalan masuk udara ke hidung. Di dalam rongga hidung terdapat silia, membran mukosa, dan kapiler darah. Udara akan disaring oleh silia atau bulu hidung, dilembabkan oleh membran mukosa, dan dihangatkan oleh darah. Selanjutnya, udara akan masuk ke faring atau tenggorokan. Di dalam tenggorokan terdapat epiglotis berbentuk seperti daun
yang dapat membuka dan menutup. Pada saat menelan makanan, epiglotis menutup sehingga makanan tidak masuk ke tenggorokan tetapi menuju ke kerongkongan. Selanjutnya, udara bergerak menuju laring atau pangkal tenggorokan. Di dalam laring terdapat pita suara. Trakea berbentuk seperti pipa yang terletak memanjang di bagian leher dan rongga dada. Trakea memiliki cincin trakea berbentuk huruf C untuk mempertahankan bentuk pipa trakea agar tetap berdiri kokoh. Sistem pernafasan pada manusia terdiri dari dua proses utama, yaitu inspirasi atau memasukkan udara ke paru-paru dan ekspirasi atau mengeluarkan udara dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang dan membentuk percabangan yang lebih kecil yang dinamakan bronkiolus. Percabangan bronkiolus berakhir pada gelembung paru-paru yang disebut kantong alveolus. Gelembung tersebut diselimuti pembuluh kapiler darah. Bentuk alveolus menyerupai busa atau sarang tawon. Pada alveolus inilah terjadi difusi atau pertukaran gas ketika bernapas. Secara singkat, udara yang penuh dengan oksigen masuk melalui hidung menuju faring, laring, trakea, bronkus, dan kantong alveolus. Pada saat udara yang kita hirup sampai di alveolus, oksigen melewati dinding kapiler darah. Selanjutnya, darah akan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Setelah itu, darah akan membawa karbon dioksida ke alveolus menuju tenggorokan, lalu menuju ke lubang hidung untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Proses ini dinamakan dengan bernapas. Setelah kita mempelajari tentang sistem pernapasan pada manusia, sekarang kita akan mempelajari tangga nada. Apa itu tangga nada? Nah, tangga nada merupakan susunan berjenjang, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik, ada jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonis dibagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor adalah: yang pertama, bersifat riang gembira. Yang kedua, bersemangat. Yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri nada do, namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada sol atau mi dan diakhiri nada do. Bagaimana? Apakah kalian bisa memahami pelajaran hari ini? Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dalam kehidupanmu kelak ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kebersihan diri, dan tetap tinggal di rumah ya.